Oke, kita sudah diarahkan ke halaman setting shipping ya, atau teman-teman bisa masuk ke menu WooCommerce, kemudian setting, kemudian pilih tab shipping. Maka di sini akan keluar settingan untuk shipping ya. Ini kita bisa close saja. Oke. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya ekspedisinya apa. Nah, beberapa dia terblok ya, karena dia perlu versi berbayarnya atau versi pro-nya. Kita cukup pilih yang versi free saja, kemudian store location kita di mana, misalnya saya tulis Jakarta Timur. Show shipping weight, yes, kemudian use each order, ini no, jadi untuk nambahin sequence ini tidak perlu. Kemudian default weight-nya adalah 1 kilo, tidak perlu ada additional. Oke, setelah itu kita klik save change. Shipping class tidak perlu, shipping option kita tidak perlu, kemudian shipping zone juga kita tidak perlu ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan uji coba ya. Kita coba lihat apakah plugin-nya sudah muncul. Ya, kita pilih aja di menu card-nya. Oke, kemudian kita pilih check out. Oke, kita lanjutkan untuk setting ongkos kirim ya. Nah, sebelumnya ongkos kirim ini tidak muncul ya pada saat teman-teman masuk ke cart. Kemudian teman-teman proses check out. Nah, ketika proses check out, nah di sini ada informasi ongkos kirimnya belum bisa kita pilih karena perlu masukkan informasi address-nya. Oke, di sini dimasukkan dulu informasinya. Di sini Oke, setelah itu Jakarta ya. Kemudian Jakarta Timur. Oke, setelah itu pilih kecamatannya. Misalnya. Oke. Ya, di sini sudah kita inputkan. Ya, sudah kita inputkan untuk shippingnya ya. Addressnya kita sudah inputkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Nanti customer kita bisa pilih mau pakai shipping apa. Oke. Nah, di sini sudah otomatis terjumlahkan. Nah, di sini kita belum ada payment methodnya. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan metode untuk transfer bank ya. Dan kita akan lakukan setup untuk transfer banknya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan plugin ongkos kirim. Selanjutnya kita akan lanjut di video berikutnya. Ya, di bagian video ini kita akan membuat payment gateway. Nah, di mana payment gateway ini akan membantu kita untuk customer kita bisa melakukan transaksi secara otomatis tanpa melakukan konfirmasi manual. Dan kita bisa integrasikan dengan WordPress. Nah, ketika customer kita sudah selesai melakukan pembayaran dan terkonfirmasi sudah terbayar, maka status di orderannya akan berubah menjadi proses. Nah, yang sebelumnya belum terbayarkan menjadi sudah terproses. Nah, di sini akan membantu baik itu dari si customer maupun kita yang
sebagai pemilik online shopnya. Nah, di sini kita akan mulai menggunakan satu plugin, yaitu Duitku, plugin dari Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya, di sini kita coba lihat ya. Silakan teman-teman masuk ke Duitku. Nah, ini adalah payment gateway yang kita pakai. Nah, di sini teman-teman di websitenya bisa dilihat detail fiturnya apa saja. Nah, di sini untuk pricingnya. Nah, untuk pricingnya sini ya teman-teman bisa lihat kalau credit card itu nanti akan di charge 2,5% plus 2.500. Nah, kemudian untuk virtual card, nah ini masing-masing bank juga ada potongannya. Artinya potongan ini baru terpotong atau tertagihkan ketika sudah ada orderan. Jadi selama tidak ada orderan ya kita bisa menggunakannya secara gratis. Oke. Nah, teman-teman bisa juga lihat dokumentasi atau perubahannya di sini. Kemudian ya ada FAQ, kemudian documentation juga ada di websitenya. Nah, sekarang kita coba lakukan install plugin Duitku di WordPress. Nah, teman-teman bisa ke dashboard. Kemudian di bagian plugin, di install plugin. Nah, teman-teman bisa klik add new. Kemudian ketik saja Duitku ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapat ini. Nah, yang teman-teman pilih adalah ini ya, Duitku Payment Gateway. Silahkan teman-teman klik install now. Nah, setelah itu, teman-teman bisa klik activate. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, Duitku Payment di bagian plugin yang sudah terinstall, itu ada Duitku Payment Gateway. Nah, untuk melakukan settingannya atau setupnya, teman-teman bisa ke bagian e-commerce, kemudian bagian setting. Nah, nanti di bagian payment, ya di sini sudah ada Duitku Global Configuration ini. Oke. Oke, silakan teman-teman klik saja di sini. Dan kita akan lihat ya. Nah, di sini akan dimintakan beberapa informasi ya, seperti merchant code, API key, endpoint, dan seterusnya. Nah, informasi ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari websitenya. Jadi di website Duitku ini teman-teman harus login dulu dan punya account. Ya, silakan teman-teman login. Nah, di sini saya sudah punya accountnya. Oke. Nah, teman-teman akan masuk ke bagian dashboard. Nah, secara garis besar, di bagian kiri adalah menunya. Yang menu yang ada di dashboardnya. Nah, kemudian di bagian kanan, di bagian main dashboardnya, di sini ada informasi bahwa akun production Anda belum aktif. Karena memang kita belum mengaktifkan akun production. Nah, untuk melakukan akun pengajuan ya, untuk akun productionnya ini ada formulir untuk melakukan aplikasi merchant. Nah, di sini kita menggunakan environment sandbox, artinya masih environment testing. Ya, teman-teman bisa menggunakan sandbox ini untuk melakukan testing. Kemudian di sini ada tertera saldo. Nah, ini saldo dari sandbox-nya ya sudah masuk sekitar 9,4 juta. Oke, di sini teman bisa juga atur profilnya. Nah, untuk menambahkan settingan yang tadi di WordPress, kita perlu menambahkan di bagian proyek saya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambah proyek. Oke. Di sini teman-teman bisa nambah proyek. Nah, sebelumnya saya sudah buatkan dan ini saya bisa hapuskan dulu ya.
karena with URL yang sama. Oke, saya tambah proyek, kemudian saya tulis nama proyek, misalnya My Store, websitenya mystore.iqbalraziputra.com. Nah, kemudian ini saya samakan URL callback proyek ini. Jadi ketika setelah transaksi, dia akan balik ke halaman mana. Oke, nah ini teman-teman bisa tambahkan logo dan gambar background-nya. Itu nanti akan muncul pada saat melakukan transaksi ya. Oke, setelah itu klik simpan. Nah, di bagian paling bawah, ya, di sini sudah ada tambahan yang baru. Nah, teman-teman silakan copy beberapa informasi yang diminta di settingan Duitku ini ya. Pertama untuk merchant code. Nah, di sini ada merchant code. Silakan di copy, kemudian di paste, kemudian API key. Ini API key-nya. Copy, kemudian di paste. Nah, untuk endpoint. Nah, untuk endpoint di sini kita akan ngambil informasinya di bagian dokumentasi. Nah, teman-teman search saja WordPress. Oke. Nah, di sini sudah ada petunjuk ya bagaimana melakukan install atau setup dari plugin Duitku di WooCommerce. Nah, yang kita mau tambahkan adalah ini di nomor 7 untuk endpoint-nya. Ya, endpoint untuk tahap uji coba di bagian sini. Kita klik copy. Kemudian kita pastekan. Ini bisa dikosongkan, Kemudian kita klik save change. Okay, your setting has been saved. Oke. Nah, selanjutnya di bagian payment ya, Nah, di sini sudah muncul beberapa pilihan pembayaran di Duitku ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan atau tidak aktifkan. Jadi cukup banyak pilihannya. Nah, teman-teman silakan sesuaikan. Nah, untuk direct transfer juga bisa di enable atau tidak. Jadi ini harus dilakukan secara manual. Saya akan disable. Nah, kemudian saya akan pilih beberapa untuk di enablekan. Ya, misalnya saya pilih seperti ini. Nah, kemudian oke, saya bisa pilih banyak pilihan ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu saya klik Save Change. Oke, nah sampai di sini kita sudah selesai melakukan settingan untuk Duitku di pluginnya WordPress-nya kita. Selanjutnya kita akan coba lihat dan tes ya. Ketika kita melakukan order, apakah pilihan ini sudah ada. Nah, teman-teman silakan masuk ke websitenya.